Salah satu unsurnya answerability. Bisa ngejawab masalah nggak? Mau debat pasal 28J, 28Z sekalipun ditulis 28 apa, terserah. Swasembada apa, MBG. Yang susah besok seneng nggak? Anda mau bela Prabowo Pak, silakan. Tapi ingat, tetangga kita ada yang miskin. Waktu Anda berdebat angka, nonton iNews, rakyat bersuara, besok dia perutnya kenyang nggak? Mau swasembada itu masuk, termasuk import itu juga swasembada, oke. Yang kaya siapa? Importir. Orang miskin angkanya nurun nggak? Yang anak-anak disubsidi MBG, emang gizinya naik? Rekeningnya pejabat yang punya SPPG naik, gizinya belum tentu. Itu prinsip answerability dalam hak asasi. Hak asasi manusia bukan soal pasal. Itu bukan domainnya lawyer, ahli hukum, kecerdasan beratraksi di atas panggung dengan teori, dengan pasal. Rejim hukum Indonesia dari tahun ke tahun selalu bangga dengan pasal ini, undang-undang ini, produk itu. Capek. Emang orang hidupnya selamat? Emang matanya Andri sembuh dengan Anda sampaikan pasal? Matanya Mas Novel, matanya Andri, dia adalah urunan moralitas buat bangsa ini supaya tertib, supaya polisinya, tentaranya tahu jangan nyerang-nyerang orang. Kok sakit hati gara-gara jaga hotel kebablasan? Persoalannya tentang bagaimana menjawab, gimana ngerubah nasib. Saya kasih contoh, Anda bisa ngecek, saya pernah ngomong nih contoh. Kalau Anda pernah dengar ada anaknya tukang beca bisa sekolah di luar negeri, cuma 1 kasus Pak, 2 kasus, 3 kasus. Kurnia besok kumpulin ceritanya buat bantah saya. Tapi Bapak pernah periksa nggak tukang sampah di tempat Bapak? Anaknya jadi tukang sampah juga apa nggak Pak? Saya punya 2 contoh. Tukang sampah, karena dia udah nggak kuat, dia minta anaknya yang dulunya keren, kaosnya kaos metal, sekarang jadi dekil. Karena harus bantu bapaknya. Kalau bapaknya nggak dibantu, ibunya nggak makan, adiknya nggak sekolah. Nah, siklus ini yang harus dibongkar. Kenapa negara keluarin banyak energi, nuding Ferry Amsari nggak punya sekolah sarjana pangan? Kenapa ada pejabat setingkat menteri sibuk nelponin pengamat dan influencer? Buat apa Om Aiman? Tugasnya negara pasang kuping, dengerin kita, panggil, diuji tuh Saiful Mujani dan Saiful yang lain. Masukin apa, datanya mana, kasus di mana. Gak cuma data, kasus, teori, bukan dibantah. Habis dibantah, dibikinin video dari orang yang kerja di dekat kantor presiden. Istana ada orangnya sibuk bikin video kayak gitu. Jelek-jelekin apa sih Andri udah disiram air panas, air keras, terus dituduh orangnya Soros. Soros udah tua, 90 lebih, ketemu di mana sama Andri? Pakai OSF. Ah? Pakai OSF. OSS? Kan enggak. Ya saya tahu OSF. Kalau Anda nggak terima OSF, Anda nggak terima dong dompet duafa. Anda nggak terima dong semua dana-dana. Nggak ada filantropi yang masuk ke suatu negara tanpa kepentingan, Bang. Iya sekarang begini. Kalau dia nggak, saya mau jelasin, ini jatah saya bicara. Kalau Anda anggap itu bermasalah, OSF itu di mana? Si siapa tuh Soros itu ada di mana? Dia di Amerika. Ya laporin ke FBI. Bilang FBI, yang ketua FBI-nya joget-joget India itu, bilang sama dia, warga negara ente bikin kacau negara saya. FBI tangkap dong tuh si Soros sama antek-anteknya, karena dia bikin kacau Indonesia. Katanya penegakan hukum.